Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah sampai di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, fokus materi atau muatannya IPS di pembelajaran 1 dan 5. Nah, Perang Dunia Kedua itu apa? Perang antara blok sekutu dan blok poros. Blok sekutu sendiri yaitu ada Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Untuk blok poros yaitu ada Jerman, Jepang, dan Italia. Namun blok sekutu inilah yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian daerah jajahan Jepang jatuh ke tangan sekutu termasuk Indonesia. Dari situ bangsa Indonesia mulai memperjuangkan kemerdekaan atau memperjuangkan proklamasi yang sudah diraih. Nah, untuk pembelajaran pertama, kita fokus materinya yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah bangsa Indonesia merdeka, setelah proklamasi, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Pada tanggal 29 September tahun 45, pasukan sekutu yang bernama AFNE yang dipimpin Sir Philip Christensen mendarat di Jakarta. Ini pasukan pertama. Dan pasukan pertama ini yang datang ke Indonesia itu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Nah, karena bangsa Indonesia tidak tahu niat dari AFNE itu apa. Nah, setelah bangsa Indonesia tahu bahwa AFNE itu diboncengi NICA. NICA itu adalah Netherlands Indies Civil Administration, dan bangsa Indonesia sadar bahwa NICA dan AFNE itu ingin menguasai bangsa Indonesia lagi. Kemudian terjadilah pertumpahan darah. Kemudian ada pasukan dari sekutu lain yang mendarat di Semarang, Surabaya, Medan, dan Padang serta Palembang. Sekutu secara sepihak membebaskan tawanan perang Belanda dan mempersenjatainya. Ini mengobarkan semangat para pejuang kita untuk melawan penjajah, karena tawanan perang Belanda dibebaskan oleh sekutu, yaitu AFNE dan pasukan-pasukan lain dari Semarang, Surabaya, Medan, Padang, dan Palembang. Dan tawanan perang tersebut dipersenjatai sekutu. AFNE yang diboncengi NICA, terjadi perang yang di Medan itu tanggal 9 Oktober 1945. Ini dari pihak sekutu dipimpin oleh TED Kelly. Kemudian yang di Bandung pada tanggal 12 Oktober 45 yang dipimpin oleh Kolonel McDonald. Kemudian yang di Ambarawa juga ada Ambarawa Semarang 20 Oktober tahun 45 yang dipimpin oleh Brigadir Betel. Kemudian pertempuran yang di Surabaya ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945, dipimpin oleh dari pihak sekutu, dipimpin oleh Brigjen Malabi. Pertempuran yang dilakukan adalah sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Bendera Raya di kota Medan, Sumatera Utara, Bandung di Jawa Barat, pertempuran Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, pertempuran 10 November di kota Surabaya. Kemudian ada lagi pertempuran melawan agresi militer Belanda pertama dan kedua. Berikut ini adalah sejarah singkat pertempuran 10 November di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi ini menyerang kota Surabaya. Mulai dari tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentang dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk menghargai jasa para pemuda atau pejuang kota Surabaya pada waktu penjajahan, pada waktu mempertahankan
agresi militer Belanda yang pertama. Nah, disebut juga dengan Operasi Produk. Dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Disebabkan Belanda tidak menerima hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947. Kemudian ada agresi militer Belanda yang kedua, disebut juga dengan Operasi Kerai atau Operasi Gagak, diawali dengan penyerangan ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Nah, pada waktu itu, pada tahun 1948, itu ibu kota Indonesia masih di Yogyakarta, belum dipindah ke Jakarta, karena di Yogyakarta dirasa aman dari serangan Belanda. Belanda melakukan penculikan kepada Soekarno-Hatta agresi militer Belanda kedua ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 sampai 1 Maret 1949. Kemudian di pembelajaran kelima kita fokus materinya yaitu kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan tetap dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dijalankan atau melakukan diplomasi atau perundingan. Nah, perundingan yang terjadi yaitu ada perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rom-Royen, dan konferensi Meja Bunda. Itu terjadi pada tanggal 15 November 46 sampai 25 Maret 47. Hasil dari perundingan ini, yang pertama Belanda mengakui secara de facto bahwa wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 49. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Namun perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian ada pelanggaran perjanjian, yaitu pada tanggal 20 Juli 47, Gubernur Jenderal H. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Kemudian pada tanggal 21 Juli 47 meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian ada perjanjian Renville yaitu pada tanggal 8 Desember 47 sampai 17 Januari 48. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Hasil dari perundingan ini yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Kerajaan Belanda yaitu dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojoatmojo. Kemudian ada perjanjian Rom-Royen. Perjanjian ini diambil dari nama pemimpin delegasi yaitu Muhammad Rom dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMP didirikan. Nah, hasil dari pertemuan yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Kemudian yang kedua, pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Ada konferensi Meja Bunda yang dilakukan di Den Haag, Belanda.
pada tanggal 23 Agustus 49 sampai 2 November 49. Hasilnya yaitu Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi isi baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang terakhir, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh RIS. Nah, untuk kuisnya yang pertama, 1. Tentara Sekutu atau AFNI datang ke Indonesia dengan mempunyai titik. Kemudian kedua, agresi militer Belanda yang ke-1 merupakan pelanggaran hasil perundingan Ketiga, konferensi Indonesia Bunda diadakan di mana? Keempat, perundingan Linggarjati dilakukan di. Yang kelima, dalam perundingan Renville dibentuk KTN atau Komisi Tiga Negara sebagai penengah antara pihak Indonesia dan Belanda. Anggota KTN yaitu Yang keenam, kutipan tersebut merupakan isi dari perjanjian apa? 7. Tokoh pemimpin pasukan AFNI yang mendarat di Surabaya adalah. Yang ke-8, dalam pelaksanaan perjanjian Rome-Royal, Indonesia dibantu oleh siapa? 9. Perjanjian Renville dilakukan di Tanjung Priok, tepatnya dilakukan di atas titik. Yang terakhir, berdasarkan hasil dari perjanjian Renville, wilayah Indonesia meliputi titik. Sekian untuk kuis hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.